wabihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Hamzan Wadi Menyapa. Hamzan Wadi Menyapa merupakan program bincang-bincang untuk membangun kedekatan antara Universitas Hamzan Wadi dengan masyarakat luas. Apa kabar generasi gemilang? Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini ada saya, Ahmad Rufai, yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan untuk membahas hal-hal seputar Universitas Hamzan Wadi. Pada episode kali ini sudah hadir bersama saya Ibu Fitri. Apa kabar, Bu? Sehat. Ibu Fitri merupakan koordinator program studi bimbingan dan konseling Universitas Hamzan Wadi. Jadi pada episode kali ini kita akan mengulik-ngulik informasi tentang program studi bimbingan dan konseling Universitas Hamzan Wadi bersama Ibu Fitri. Nah, Bu, yang terlintas pertama kali ketika mendengar sebuah program studi, apa sih visi misi program studi bimbingan dan konseling Universitas Hamzan Wadi? Oke. Terima kasih Mas Rifai. Terima kasih juga saya ingin menyapa seluruh masyarakat di luar sana. Ini Hamzan Wadi Menyapa, ini program yang keren banget. Karena sekarang masa pandemi ya, kita harus banyak sekali melakukan siaran-siaran seperti ini. Oke, berbicara secara khusus tentang program studi bimbingan dan konseling, poin pertama jelas adalah visi. Ini yang menjadi ruh pertama dari program studi bimbingan dan konseling. Baik, apa itu visi dari program studi bimbingan dan konseling? Program studi bimbingan dan konseling memiliki visi menghasilkan sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling yang berkarakter santri dan unggul. Ini visi program studi bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, misi. Misi program studi bimbingan dan konseling Universitas Hamzan Wadi adalah yang pertama, ingin menyelenggarakan proses pembelajaran yang sangat-sangat kondusif bagi seluruh mahasiswa bimbingan dan konseling agar visi kami yang pertama tadi di awal tercapai. Adapun misi yang kedua nih Mas Rifai, yaitu meningkatkan dan mengembangkan peran seluruh sivitas akademika di program studi bimbingan dan konseling dalam kegiatan amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Dan yang terakhir, misi program studi bimbingan dan konseling yaitu mengembangkan iklim kampus yang sangat kondusif untuk perkembangan seluruh mahasiswa bimbingan dan konseling. Itu misi kita. Wow, luar biasa, Bu ya. Ya dong. Kemudian mungkin bisa dijelaskan nih, gambaran singkat tentang program studi bimbingan dan konseling Universitas Hamzan Wadi. Oke, gambaran singkat program studi bimbingan dan konseling Hamzan Wadi. Ini agak merinding ya teman-teman ya. Merindingnya bukan karena hantu atau setan Mas Rifai, tapi karena program studi Hamzan Wadi, program studi bimbingan dan konseling di Universitas Hamzan Wadi merupakan program studi yang pertama kali berdiri di kampus kita. Tahun berapa? Tahu nggak? Wah, kurang nggak tahu kan? Tahun 1984. Belum lahir ya? Belum lahir. Jadi kalau dihitung di tahun 2021 ini Mas Rifai, BK itu udah usianya 37 tahun. Wow, usia yang cukup matang, Bu ya. Biasa dong. Paling senior di Universitas Hamzan Wadi. Ya. Program studi yang paling senior. Ya, itu yang membuat Ibu sangat bangga sekali bisa bergabung di Universitas Hamzan Wadi, terlebih bisa bergabung di Prodi Bimbingan dan Konseling. 37 tahun loh, bukan main-main ya. Oke, saya cerita sedikit nih Mas Rifai. Jadi di tahun 1984 setelah bimbingan dan konseling itu berdiri, baru 3 tahun kemudian di tahun 1987 ada 7 program studi lain yang kemudian berdiri. Gitu. Apalagi Mas? Kemudian sekarang program studi bimbingan dan konseling akreditasinya apa sih, Bu? Nah, akreditasi bimbingan dan prodi bimbingan dan konseling perlu teman-teman tahu, masyarakat luas tahu bahwa kita akreditasinya sudah B. Ini akreditasi yang sangat bagus sekali karena dengan akreditasi B semua lulusan prodi bimbingan dan konseling sudah bisa bergabung mengembangkan karir di semua lembaga baik itu pemerintahan maupun non pemerintah.
pasti terbuka lebar Mas Rifai. Pasti diterima di Iya mana saja Bu dong, ya. pasti. Kemudian apa saja sih yang dipelajari anak-anak BK nih? Nah, kepo ya. Kepo dong. BK tuh Oke. ngapain sih? Ya, jadi di mata kuliah BK, di program studi bimbingan dan konseling itu kurikulum kita ada dua macam ya Mas Rifai ya. Secara prinsip nih, yang pertama adalah kurikulum nasional atau kurikulum umum. Yang kedua adalah kurikulum khusus ya, kurikulum menjadi andalan khusus di Universitas Hamzan Wadi. Kurikulum yang pertama untuk kurikulum umum, kita sudah melakukan musyawarah dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Nasional di seluruh Indonesia. Jadi, teman-teman mahasiswa Prodi BK atau calon mahasiswa Prodi BK, ayo yang mau gabung di sini, nggak usah khawatir dan nggak usah baper, nggak usah malu kalau tiba-tiba duduk di forum nasional bersanding dengan mahasiswa BK di universitas lain. Karena kurikulum kita sudah sama dengan kurikulum BK di kampus lain Mas Rifai dalam asosiasi BK ini. Iya dong. Jadi kita punya keprofesian kan, ya latihan konseling yang jelas karena kita profesinya di BK. Jadi semua konseling dengan berbagai teknik pasti dipelajari. Gitu Mas. Terus kurikulum yang kedua tadi kurikulum khusus ya, menjadi andalan yang ada di Universitas Hamzan Wadi. Seperti itu Mas Rifai. Berarti mahasiswa-mahasiswa BK ataupun alumni BK nggak perlu khawatir untuk berkompetisi dengan BK-BK yang dari perguruan tinggi lainnya Bu ya? Nggak perlu baper, nggak usah gengsi, nggak usah malu pokoknya. Jadi jadi mahasiswa dan bergabung menjadi mahasiswa di program studi bimbingan dan konseling di Universitas Hamzan Wadi Mas Rifai, kita harus tampil penuh dengan percaya diri karena dari segi kurikulum kita sudah melakukan kajian di tingkat nasional dan insya Allah kita tidak jauh berbeda dan pasti siap bersaing lah ya. Siap Bu. Kemudian penasaran nih, apa saja sih fasilitas pendukung perkuliahan di program studi bimbingan dan konseling? Mungkin bisa dijelaskan. Siap. Jadi untuk fasilitas di program studi bimbingan dan konseling Universitas Hamzan Wadi, kita punya banyak fasilitas. Yang pertama adalah terkait dengan SDM dosen-dosennya ya. Tadi di awal sudah saya ceritakan bahwa BK itu merupakan program studi pertama usianya 37 tahun, maka dari situ otomatis ya dosen-dosen kita sudah dosen senior yang punya kapabilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Karena sampai hari ini kita punya dosen dengan kualifikasi doktor S3 di bidang bimbingan dan konseling itu sudah lebih dari 5 dan akan terus bertambah pastinya. Kemudian dosen-dosen lain yang masih S2 kita juga mayoritas memang di program studi BK. Jadi insya Allah untuk SDM kita tidak perlu khawatir lagi. Kemudian fasilitas yang non SDM Mas Rifai seperti laboratorium, kita sudah punya laboratorium BK. Laboratorium BK punya banyak sekali alat-alat non-tes, alat-alat tes yang terstandar juga. Kita juga punya banyak media-media untuk sosialisasi BK. Kemudian kita punya ruang konseling khusus di lab BK tentunya. Di sana kita bisa melakukan praktek konseling individu dengan teknik-teknik tertentu dan fasilitasnya sudah support gitu. Kemudian kita bisa melakukan bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan bimbingan-bimbingan yang lain itu sudah terfasilitasi dengan baik. Kemudian fasilitas yang ketiga yaitu lab komputer. Kita kalau di universitas juga punya lab komputer ya, karena di mata kuliah BK juga kita punya mata kuliah media BK Mas Rifai. Media BK kita akan terus memproduksi media. Medianya beragam, ya nggak kalah dong sama anak-anak teknik informatika ya. Anak-anak BK juga harus canggih dalam mendesain dan membuat media Mas Rifai. Jadi kita punya lab komputer untuk mewujudkan itu. Kemudian yang terakhir adalah adalah perpustakaan. Jadi perpustakaan di Universitas Hamzan Wadi juga sudah dilengkapi dengan buku-buku referensi yang mendukung proses belajar mahasiswa BK dong pastinya. Berarti udah lengkap banget. Iya, dan insya Allah kita akan meningkatkan lagi ya pastinya.
Jadi bayangannya bukan BK itu hanya memberikan konseling, Oh, tapi enggak ternyata dong. di Universitas Hamzan Wadi sudah ada laboratorium untuk memproduksi media-media untuk konseling. Ya. Kemudian Bu, akreditasi nih. Akreditasi program studi bimbingan dan konseling di Universitas Hamzan Wadi apa sih? Akreditasi program studi bimbingan dan konseling, akreditasinya B. Jadi, ini akreditasi yang sangat baik untuk teman-teman yang akan bergabung di program studi BK, karena akreditasi B membuat kita punya peluang bisa bergabung dalam banyak sekali lembaga-lembaga, baik itu government maupun non government gitu. Oke, apalagi Mas Rifai? Iya dong. Kemudian apa sih yang menjadi pembeda program studi bimbingan dan konseling di Universitas Hamzan Wadi dengan program studi bimbingan dan konseling yang ada di universitas lainnya? Iya, yang menjadi pembeda ya. Teman-teman perlu tahu bahwa menjadi mahasiswa program studi bimbingan dan konseling itu memang utamanya ya. Ini yang saya sebut tadi adalah kurikulum umum sesuai dengan asosiasi ya. Kita mencetak sarjana bidang bimbingan dan konseling dalam artian menjadi tenaga pendidik ya, atau menjadi guru BK yang profesional di satuan pendidikan. Tapi kekhasan ini yang ingin Ibu juga sampaikan di halayak luas, bahwa program studi bimbingan dan konseling itu tidak hanya menciptakan atau melahirkan calon-calon guru BK yang profesional di kehidupan duniawi saja, Mas. Kita harus menanamkan kuat ya, bahwa Universitas Hamzan Wadi ini kan berdiri di bawah semangatnya Al-Maghfurullah ya, Tuan Guru. Jadi program studi bimbingan dan konseling juga memiliki semangat yang sama. Kita akan berkiblat kepada bagaimana Al-Maghfurullah itu mengajarkan kita. Karena Al-Maghfurullah ini kan sosok yang sangat dibutuhkan di sepanjang masa ya, karena jiwanya yang tangguh, karena semangat membaginya yang luar biasa gitu. Jadi kami di program studi bimbingan dan konseling juga memiliki kurikulum khusus yang membawa mahasiswa-mahasiswa BK untuk juga memiliki pribadi-pribadi santri yang unggul seperti yang dicita-citakan oleh Al-Maghfurullah, Mas, gitu. Nah, ini salah satu bocorannya nih ya bagi teman-teman semuanya, karena di bimbingan konseling Universitas Hamzan Wadi kita juga akan mempelajari yang namanya konseling Qur'ani. Jadi proses konseling yang membawa mulai dari strategi, kemudian teknik-tekniknya, kemudian semangatnya Mas Rifai itu berdasarkan semangat Al-Quran. Itu menjadi nilai plusnya kami juga, Mas, gitu. Ya, jadi semuanya harus berpikir 4 kali ya untuk tidak memilih program studi bimbingan dan konseling. Luar biasa soalnya. Sudah komplit banget Ibu ya, Ya, seimbang dunia dan gitu. akhirat. Mau masuk dunia kerja oke. Bisa ya. Belajar Al-Quran juga oke. Nah, iya dong. Kemudian Bu, alumninya kira-kira sebenarnya sudah disinggung sih tadi, tapi lebih dijelaskan lagi. Kira-kira alumni Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Hamzan Wadi gimana sih nanti luarannya? Ya, ini statement ini harus diperhatikan ya teman-teman yang di luar sana. Jangan berpikir seolah-olah menjadi mahasiswa program studi bimbingan dan konseling itu hanya mentok menjadi guru BK. Enggak. Diperhatikan dengan baik ya, bahwa menjadi sarjana program studi bimbingan dan konseling Mas Rifai itu bisa loh gabung bekerja di banyak banget lembaga-lembaga, baik itu di bawah government ataupun di non-government ya, seperti di retail-retail. Karena kan semua perusahaan hari ini, Mas, itu membutuhkan tim bagian personalia, HRD. Itu siapa yang akan membantu kalau bukan anak-anak BK?
Karena kita punya banyak sekali keunggulan, proses bimbingan, proses konseling, dan alat-alat tes dan non-tes itu bisa dikaji. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa kita akan banyak memberi manfaat loh di banyak sekali lembaga gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu, apa kita cuma jadi guru BK aja? Enggak, teman-teman bisa kok kerja di bank misalnya, atau kerja di retail-retail misalnya, itu bisa banget. Di rumah sakit juga bisa, Mas. Karena di rumah sakit itu juga butuh tenaga konseling. Iya, dan itu anak-anak BK bisa masuk di sana, S1 BK, bisa kerja di rumah sakit. Terus lagi misalnya mau di lapas, itu bisa juga. BUMN juga bisa, luas banget pokoknya cakupannya. Belum lagi kita ngomongin tentang wirausaha ya. Teman-teman BK, kata siapa? Anak BK cuma bisa jadi guru. Enggak, teman-teman bisa. Bisnis ini itu dengan tetap menjunjung tinggi semangat sebagai seorang konselor. Seru kan, Mas? Berarti teman-teman harus catat tuh. Iya Jadi dong. bukan hanya menjadi guru BK, tapi ada banyak lini-lini yang lainnya Ya. yang bisa dimasukkan. Ya. Harus dicatat dengan baik ya, teman-teman ya. Jadi mungkin demikian, Bu. Demikian tadi perbincangan kita bersama Ibu Fitri selaku koordinator program studi bimbingan dan konseling Universitas Hamzan Wadi. Terima kasih sudah hadir di sini untuk menyapa generasi gemilang di luar sana. Untuk generasi gemilang, semoga bermanfaat. Terus saksikan Hamzan Wadi menyapa yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu di seluruh sosial media Universitas Hamzan Wadi. Kalian bisa share video ini ke teman-teman atau seluruh sosial media yang kalian punya. Di masa pandemi ini kami terus ingatkan kewaspadaan, kesehatan diri, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Tetap semangat, tetap sehat, dan bahagia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.